Baik, terima kasih Bapak Joko Nugroho memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Dan saya ucapkan juga terima kasih Bapak Ibu guru semua serta seluruh karyawan dan pemangku praktisi komunitas praktisi semuanya. Terima kasih. Semoga hari ini nanti kita acara ini lancar dan mendapatkan berkah. Terima kasih. Langsung saja nih Bapak Ibu. Saya masih ke depan. Terima kasih. Budaya positif. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan tentang materi yang telah saya lalui melalui pelatihan diklat guru penggerak. Nah, ini terdiri dari 3 modul Bapak Ibu. Untuk yang pertama ini modul 1 saya sudah selesai, sehingga harus ada penyampaian atau diseminasi kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa memajukan sekolah kita dan memajukan murid kita sehingga terbentuk profil pelajar Pancasila. Betul Ibu? Bapak. Baik, untuk penyegaran, baik ya, kita supaya fresh sebelum masuk ke materi ya. Baik, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Setuju? Kita membuat ya, ini yang biasa saja ya. Nanti saya beri aba-aba tepuk 1. Berarti Bapak Ibu tepuk 1 ya. Ya, kita coba diberi contoh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. 1 mencet hidung, 1 mencet hidung, 2 megang telinga, ya. Atau ada contoh di sini deh, ya. Pokok, dan saya mengambil sulit, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oh ya, silakan berdiri supaya kita fresh ya. Silakan. 1. Kalau 2 megang telinga, kalau 3 megang kepala. Kalau saya bilang tepuk berarti tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. 1, 2, 3, tepuk 2, 1. Kalau 1 hidung ya, hidungnya segini sekali lagi ya, biar tepuk 3, 1. Sudah ya, tepuk tangan untuk kita semua. Bisa dipraktekkan di kelas ya, bisa dipraktekkan kalau anak-anak ngantuk nanti bisa dipraktekkan. Sekarang Bapak Ibu sudah fresh ya? Sudah. Baik, kita sekarang menginjak ke materi diseminasi budaya positif sekolah ya. Monggo Pak Tri operator. Ya, ini saya sebagai narasumber, kita sharing bersama. Mungkin Bapak Ibu lebih memahami dan mengetahui, nanti bisa curah pendapat ya Bapak Ibu. Silakan lanjut. Baik ya, tujuan hari ini kita berada di sini mudah-mudahan nanti kita dapat memahami
konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, yaitu kita tidak usah jauh-jauh mencari panutan luar. Ternyata kita punya budaya yang sangat menarik dari Ki Hajar Dewantara, yaitu sebenarnya Bapak Ibu, tujuan kita mendidik anak itu, kita ini menuntun Bapak Ibu, menuntun anak untuk sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana murid itu kalau bisa itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai anggota manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Maksud saya sebagai individu manusia juga sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita itu hanya menuntun Bapak Ibu. Ibarat seperti petani, ya. Seperti petani itu kita hanya berhak memelihara aja tanaman padi, dipelihara aja, diberi pupuk, kita memfasilitasi seperti itu ya, terus menghilangkan gangguan-gangguan hama sehingga padi itu bisa tumbuh dengan baik ya. Seperti itu murid kita itu juga tidak boleh kita paksa Bapak Ibu untuk jadi seperti apa. Nah, ibarat padi ya tetap padi, jagung ya tetap jagung. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, kekuatan kodrat yang dimilikinya. Kita hanya menuntun aja. Seperti itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti itu ya. Coba lanjut. Ya. Selanjutnya setelah ini nanti kita akan evaluasi dan refleksi tentang disiplin. Disiplin itu sangat penting Bapak Ibu ya, karena tujuan pendidikan itu tidak akan tercapai apabila tidak ada disiplin pada diri anak-anak dan kita sendiri. Terima kasih. Terus lanjut. Nah, yang ketiga itu kita juga harus tujuan kita hari ini kita memahami peran kita sebagai guru Bapak Ibu, juga nilai-nilai apa yang harus kita miliki sebagai guru atau pendidik. Nah itu ya. Terus, nah yang terakhir kita harus bersikap reflektif ya Bapak Ibu. Reflektif itu apa? Kita bisa mengadopsi ilmu-ilmu serta bisa merefleksikan apa yang telah kita lakukan untuk evaluasi ke depannya, seperti itu ya. Nah itu tujuan kita hari ini saya melakukan diseminasi. Ayo yo. Lanjut. Ya. Nah, sekarang kita menginjak ke apakah budaya positif itu Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya bicara, Bapak Ibu ada yang berpendapat apa itu budaya positif? Kalau positif itu mesti yang bagaimana? Baik, baik ya. Positif itu baik ya. Ya. Terus lanjut. Nah, ini ya. Dan budaya di positif di sekolah itu bagaimana? Nah itu ya, merupakan nilai-nilai Bapak Ibu, nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan ya di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Nah ini ciri khas dari Ki Hajar Dewantara itu, apa yang kita lakukan itu adalah berpihak pada murid nomor 1 untuk kepentingan murid, seperti itu ya. Terus kemudian ya agar ya baik budaya positif itu ya. Nah kita menanamkan nilai-nilai, kemudian nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan yang ada pada siswa, pada murid kita agar terbiasa untuk bernalar kritis, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, silakan. Next. Baik, sambil menunggu tulisannya, deh. Nah, yang jelas ini ya, perubahan paradigma Bapak Ibu. Disiplin positif ya, disiplin positif itu, nah itu sebenarnya itu intinya murid kita itu melakukan kebiasaan atau menjunjung tinggi nilai-nilai dari kesadarannya sendiri. Lanjut. Nah, ya.
Lanjut. Nah ini ya, menuntut segala kodrat tadi ya, dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat dan hidupnya. Kekuatan kodrat itu nanti kita kalau murid kita menuntut sesuai kodrat alam dan zamannya itu bagaimana ya Bapak Ibu? Kadang kan kita sulit ya. Sesuai kodrat itu kita harus mengajarnya bagaimana. Nah kemarin saya terapkan di kelas Bapak Ibu, saya menerapkan hanya sedikit saja 5 untuk mengetahui kodrat alam dan zamannya. Itu saya membuat asesmen diagnosa awal. Itu baik kognitif maupun non kognitif saya buat 5 di awal siswa. Misalnya saya tanya gaya belajarnya, kemudian bentuk karyanya itu apa, bentuk karya yang disukai anak itu apa, karena kita nanti berpihak pada siswa dengan mengadakan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu ya. Lanjut Pak. Nah, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, nah ini ternyata anak itu sudah memiliki tabula rasa ya. Kalau pendapat dari ahli kan ada macam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang berpendapat siswa itu lahir itu bersih, tidak ada gambaran macam-macam. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu ternyata anak itu terlahir itu sudah ada tulisannya tapi buram. Kita nanti tugasnya menebalkan yang baik-baik supaya bisa menjadi karakternya. Yang jelek-jelek kalau bisa hilang atau tetap selamanya buram. Nah itu adalah tugas dari guru menuntun seperti itu ya. Kemudian lanjutnya yang tadi Pak, yang tabula rasa. ya. Baik ya. Nah ini tugas yang menuntun. Nah ini tadi sudah ya, menuntun. Kemudian ibarat petani. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, setiap kita mengajar anak disisipkan nomor 1 itu untuk perubahan budi pekerti. Jadi yang kita rubah itu adalah lakunya, bukan dasarnya ya, lakunya. Ya budi Pak, budi lakunya. Kemudian tentu saja harus berpihak pada siswa. Nah, sudah Pak. Nah ini ya. Kemudian setelah kita bisa mengetahui ya Bapak Ibu bahwa kita mendidik anak itu intinya kita hanya menuntun, tidak boleh memaksakan kehendak atau memaksakan bakat anak. Kita hanya saja menguatkan saja atau menuntun. Nah ini juga kita terapkan yaitu karakternya. Kita terapkan dalam pembelajaran kita agar anak-anak itu berpikir kritis. Bagaimana kita membuat RPP, eksekusi kita seperti apa. Misalnya Pak Kos ya, Pak Kos misalnya itu materi apa Pak Kos contohnya? Di IPA perkembangbiakan ya, perkembangbiakan. Nah, anak-anak berpikir supaya berpikir kritis itu caranya pakai media apa? Nah, supaya tertarik itu ya. Medianya yang apa? Ya, misalnya untuk tumbuhan langsung praktek mencangkok. Nah, kenapa kok ini dikasih apa namanya, dikasih tanah sampai kok bisa tumbuh akarnya. Nah seperti itu. Jadi ternyata tumbuhan itu yang penting nutrisinya ya, tidak harus di tanah, yang penting di udara atau di air. Apabila ada nutrisinya berarti tumbuhan itu bisa hidup. Nah itu bisa diterapkan. Nah lanjut Pak. Baik ya, sekarang perubahan paradigma. Nah sekarang kuis ya Bapak Ibu, kita buat permainan. Seandainya Bapak Ibu kita pasangkan ya, pasangan sebangku ini ya, sebangku. Kalian bayangkan
memegang sesuatu yang sangat penting. Misalnya Bu Mami memegang penting, ya. Terus Bu Indra merayu supaya dibuka isinya apa, seperti itu ya. Coba dikatakan, boleh mengancam, boleh menggelitik, boleh merayu, boleh apapun. Ya, coba silakan ya, saya beri waktu 1 menit, silakan. Bu Jubaida sama Bu ya. Bu Presiden, ini Pak Bu sama Pak Haji. Silakan praktek sekarang ya, 1 menit. Saya nanti akan bertanya siapakah yang bisa merayu atau siapakah yang bisa membuka atau tetap memegang tangannya. Ya, Bu Mami boleh ini nanti seperti ini dianggap mas berlian, nggak boleh dibuka rahasia ya. Atau Bu Solik ya, silakan Bapak Ibu ya, yang memegang silakan sebelah kirinya ya yang memegang, yang sebelah kanannya merayu. Saya beri waktu 1 menit, silakan. 1, 2, 3, silakan. Tangannya juga bunyi, monggo bunyi yang memegang tangan, langsung merayu untuk kamu bayangkan dulu ya, kamu bayangkan ini isinya apa, kamu yang tahu. Ini boleh sampai jualan jadi ya, silakan ya, selesai ya, saya hitung 1, 2, 3, berhenti. Sekarang saya tanya hasilnya. Coba Pak Budiono, hasilnya. Indra juga sudah berhasil. Saya nggak tahu katanya Pak Andi itu orangnya pelit. Ketika dia membawa jajan itu, saya cuma tanya, Pak, itu waktu saya kok nggak dikasih kopi mangan dan air. Terus akhirnya saya tanya gini, tapi itu enak apa enggak? Enak, nggak percaya saya. Terus akhirnya dia berikan 1 dan makan lagi, ternyata enak. Ternyata tadi enak itu. Jadi ternyata orangnya berhati dan murah hati. Sekarang ini kita simpan dulu ya. Silakan Bu Jubaida, hasilnya bagaimana tadi? Bisakah merayu? Bisa. Bu Jubaida itu kan orangnya baik, enakan. Saya suruh apapun itu kok dia nurut. Saya suruh apa negakkan ibu jarinya kok ya mau. Terus saya suruh yang tengah ya mau, yang kelingking ya mau. Akhirnya kelihatan lah itu yang disembunyikan. Adakah yang kuat tidak bisa dibuka genggamannya, adakah? Indra dengan aja Mario, bagaimana? Berarti Pak Mario tetap tangannya tetap memegang selamat katanya ya, tidak diperlihatkan ya. Nah seperti itu, berarti Pak Budiono bisa merayu sehingga bisa melihat Bu Jubaida, Pak Mario tetap ada di genggaman tangannya. Nah sekarang dibalik Bapak Ibu ya, sekarang dibalik pasangannya. Seperti hasilnya samakah seperti pasangannya tadi? Silakan 1, 2, 3. Nggak usah dijalur, tak paling langsung. Sudah? Sudah. Baik, hasilnya bagaimana? Silakan angkat tangan, saya berikan mic. Apakah ada yang tetap ya? Ini Bu Sofi.
Terima kasih. Ini hasilnya saya tidak bisa membukanya karena solid penuh dengan misteri. Tidak bisa. Ada lagi? Bu Lili, silakan. Ini pasangan itu. Ya, terima kasih. Tadi saya dengan Bu Ratna sudah praktek. Bu Ratna itu ternyata baik hati dengan temannya Area langsung ini silahkan dipakai. Jadi tidak perlu melalui. Terima kasih. Ada lagi? Pak Yogi. Berarti tetap kuat ya. Ya. Bu Jesi. Ya, kalau Bu Chandra itu pas aja baik ya. Baik Bapak Ibu, berarti sekarang kita petik pelajaran dari permainan ini ya. Ini menyangkut dengan posisi kontrol, mengendalikan diri kita. Nah, sebelumnya saya simbolkan dulu ya. Ternyata ada yang kuat menahan tidak membuka tangannya. Pokoknya dilari apapun tetap kenceng ya. Ada yang belum dilari sudah dibuka. Ada yang dirayu-rayu enggak teganan baik dibuka. Nah, itulah Bapak Ibu inti dari pengendalian diri kita ya. Ternyata sebenarnya siapakah pengendali atau pengontrol dari disiplin itu sebenarnya siapa Bapak Ibu? Sangat bagus sekali. Sebenarnya diri kita sendiri. Apakah kita melakukan keputusan ini sesuai dengan keinginan kita atau tidak? Intinya itu karena yang membuka atau menutup adalah diri kita sendiri. Nah, jadi kuncinya hari ini pengendalian diri, posisi kontrol kita. Nah, itu dari murid dan kita itu ternyata disiplin itu sebenarnya yang membuka diri kita adalah diri sendiri. Nah itu ya, sehingga nilai-nilai kebaikan, nah itu yang menentukan kita apakah kita melakukan atau tidak sesuai dengan kebutuhan dasar. Saat Pak Hadi membuka tangannya, kepala tangannya, berarti dia membuka dirinya untuk membagikan kue kepada pasangannya karena merasa ikut saling menghormati. Nah seperti itu. Kalau Bu Soli kuat memegang kepala tangannya, dia berarti tidak harus melepaskan diri atau mengikuti sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Nah itu yang memegang adalah dirinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan. Pas lanjut ya. Ya silakan. Itu sudah ya. Baik ya. Nah ini kesimpulannya nih Bapak Ibu. Coba supaya tidak mengantuk, silahkan kesimpulan dari permainan itu dibacakan ya. Siapa yang ingin bersuara? Silahkan. Nah itu ya. Silahkan. Kalau kita tarik kesimpulan dari permainan ini, memang kita sendiri yang mengambil kontrol atas kesalahan kita. Apakah kita mau buka atau menutup kesalahan yang kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Terima kasih. Silakan pertanyaan. Baik, lanjut. Nah ini ya, jadi perubahan
paradigma teori kontrol ya. Nah itu tadi ya, ilusi guru mengontrol murid. Ternyata kita kadang salah dalam mengartikan mengontrol ya. Ternyata murid itu juga punya tujuan Bapak Ibu melakukan sesuatu, entah baik entah tidak, itu mereka ada tujuannya. Oke. Terus kemudian kita membuat orang merasa bersalah menggunakan karakter. Nah ini kalau bisa kita hindari Bapak Ibu, membuat siswa merasa bersalah. Kemudian penguatan disiplin positif itu sangat efektif yang harus kita tegakkan. Nah ini ya, jadi perbedaan Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon sama teori kontrol ini nanti materi ini sangat berhubungan dengan penegakan kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah agar budaya positif itu bisa tercipta dengan sangat bagus, yaitu kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita itu ternyata salah ya. Yang bagus itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia seperti itu. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah itu ternyata sebuah ilusi yang harus diperbaiki, bahwa semua perilaku itu ternyata memiliki tujuan. Nanti kita kupas lebih mendalam ke materi berikutnya. Kemudian ilusi yang lain, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata itu juga sebuah ilusi yang perlu kita benahi, bahwa hanya diri kita sebenarnya yang bisa mengontrol kita, baik sebagai murid atau sebagai guru, itu seperti itu sama. Kemudian ini ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah yang stimulus responnya kita bisa mengontrol orang lain. Kemudian bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Itu kenekaan ya. Terus dari akhir disiplin positif atau menciptakan budaya positif itu kita harus bisa mencapai istilahnya win-win ya, menang dan menang. Siswa yang melanggar peraturan itu tidak merasa disudutkan, tapi mereka akan kembali ke karakter yang lebih kuat jika kita bisa memberikan solusi. Mereka ditawarkan untuk bisa memperbaiki, mencari solusi sendiri, tentu saja dengan bimbingan kita. Ini lanjut Pak. Nah, sekarang kita menginjak ke disiplin. Nah, kunci utamanya tadi adalah kita bisa mengontrol diri ya. Mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan murid. Ternyata murid itu juga yang bisa mengontrol mereka sendiri. Apakah bisa taat atau tidak mereka sendiri. Nah, sekarang kita mengetahui dulu makna disiplin. Pak. Nah, disiplin ini sering dikaitkan dengan tata tertib, peraturan gitu Pak. Disiplin ini mesti peraturan, tata tertib. Nah, bahkan di kelas kita juga bagus penegaknya dibentuk tim ketertiban untuk membina dan menegakkan disiplin positif di sekolah kita. Itu sangat bagus sekali yang harus kita pupuk ya. Nah seperti itu. Kemudian lanjutnya yaitu dari disiplin positif tadi Bapak Ibu, itu kita pertama kali untuk bisa mewujudkannya, pertama kita harus membuat semacam kesepakatan ya Bapak Ibu, kesepakatan kelas. Kemudian dari kesepakatan kelas nanti kita buat menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu dari peraturan yang disepakati kelas itu, nilai-nilai kebajikannya itu siswanya tahu. Misalnya datang tepat waktu. Nah mereka harus bisa mentaati bagaimana. Kalau sudah yakin betul dia tahu manfaatnya.
manfaat kebajikan dari datang tepat waktu. Nah itu namanya kita nanti untuk membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya nilai-nilai kebajikan yang tidak terikat oleh sesuatu apapun. Begitu ya. Nah lanjut ya. Untuk selanjutnya, untuk posisi kontrol ya Bapak Ibu. Posisi kontrol itu kita ada 5 Bapak Ibu ya. Sebagai pembuat rasa bersalah, pertama penghukum dulu. Penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau, kemudian pemantau sebagai teman, kemudian sebagai manajer. Nah, silakan Pak, kita resapi dulu videonya Bapak Ibu ya. Setelah video jadi nanti di stay di situ, kemudian kita nanti membuat refleksinya. Nanti Bapak Ibu menulis, memberikan komentar atau ulasan. Silakan dilihat dulu ya. Institusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang penegak agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu ternyata. saya Biasa aja malas. Gak kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar aku. Pergi ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dodol, waduk. Nan, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak sekolah, nak.
Bisa ibu tidak bisa menghina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih ibu absen? Ini kan udah sering lambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Aku sih Bang. Oh Mas. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Habis ibu saya lupa mengingatkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang harinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta akan identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absen ya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini sebagai pemantau Bapak. Kita nanti bisa bercermin. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah ini manajer yang terakhir Bapak Ibu.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai saat kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ya Bu. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu pulang kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah itu Bapak Ibu, terima kasih. Nah itulah posisi kontrol kita dalam menegakkan disiplin. Sekarang Bapak Ibu silahkan menulis yang sering kita lakukan itu posisi kontrol kita seperti apa, kemudian kedepannya maunya yang mana. Terima kasih. Jadi ya, saya ingatkan kembali ya, posisi kontrol pertama itu kita sebagai penghukum. Penghukum itu berarti setiap ada kesalahan anak kita panggil, kemudian kita salahkan, kemudian kita hukum sesuai dengan kesepakatan, seperti itu ya. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Itu pernahkah kita lakukan Bapak Ibu? Kalau saya sih pernah, yang membuat penghukum pernah, merasa bersalah juga pernah, sebagai teman juga pernah, sebagai pemantau juga pernah, sebagai manajer meskipun tidak sesuai dengan tahap kita tahap, tapi juga pernah dilakukan ya. Monggo
Jadi saya beri waktu 1 menit ya Bapak Ibu untuk menulis ya sebagai penghukum kerja ya, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman itu kita posisinya sejajar dengan murid, kita bersendogura. Nah, seperti itu ya, untuk menarik simpati murid agar kita itu murid itu bisa melaksanakan disiplin. Memang itu sesuai dengan situasi dan keadaan kita Bapak Ibu ya. Kadang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan apa yang kita rasakan. Tetapi itu tadi ya yang ditawarkan ke 5 manajer. Yang keempat itu sebagai pemantau Bapak Ibu. Sebagai pemantau itu apa? Kita tanya murid yang bersalah itu tadi, kemudian kita tanya, kalau kamu tahu melanggar ini konsekuensinya apa? Oh, saya harus keliling lapangan misalnya 5 kali Bapak. Ya silakan, sekarang karena kamu melanggar, berarti kamu juga harus bertanggung jawab sesuai dengan konsekuensi yang disepakati bersama. Nah itu kita posisi kita sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer itu ada anak yang bersalah, kita panggil, kemudian kita tanya, mengapa kamu melakukan kesalahan itu? Setelah mereka menjawab, merasa nyaman, kemudian kita menstabilkan individunya tersebut. Setelah itu kita validasi tindakannya yang salah itu. Kita tahu alasannya apa kamu melakukan itu. Nah setelah itu mereka menjawab. Setelah menjawab kita menawarkan Bapak Ibu, menawarkan solusi. Apa kira-kira kamu ingin memperbaikinya, caranya bagaimana? Nah, itu mereka sendiri nanti yang menemukan solusinya, kemudian kita yang membimbing, mengarahkan, sehingga diharapkan disiplin yang kita canangkan sesuai dengan program sekolah, budaya positif yang kita tetapkan oleh sekolah itu bisa tegak. Kalau dengan manajer itu biasanya menimbulkan motivasi intrinsik, itu jangkanya panjang. Kalau penghukum itu ya memang bisa mematuhi, tapi jangkanya pendek. Ya biasanya kalau Bapak Ibu terlena misalnya rendor tidak lagi ketat, anak-anak kembali melanggar lagi, seperti itu biasanya. Nah itu sebagai posisi penghukum. Kalau posisi sebagai pembuat rasa bersalah, anak itu nanti akan kembali mengikuti disiplin karena kasihan pada gurunya, dia merasa bersalah telah melakukan. Ya cukup ya Bapak Ibu. Ya silakan, saya ingin testimoni 1 atau 2. Silakan angkat tangan Bapak Ibu, dibacakan. Monggo. Oh iya Pak Bi. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Saya yang biasa saya lakukan itu adalah fungsi kontrolnya sebagai teman. Saya lucu, saya ngomong api-api gitu ya. Terus ada yang bisa sampai menangis. Tapi karena yang beberapa kasus yang kami hadapi itu memang anaknya juga terlanjur ekstrim. Ekstrim artinya memang mereka itu sudah banyak tekanan emosi, sudah banyak beban-beban emosi, misalnya karena kebel karo bapak terus kasihan sama ibu dan seterusnya. Maka fungsi teman tadi hanya berlaku sesaat, tidak menyalahkan, tapi kemudian dia juga ikut berpikir sedikit, koyok fungsinya manajer. Terus kemudian juga yang sebenarnya kemarin ingin saya ajak teman-teman untuk menerapkannya adalah fungsi pemantau atau monitor itu dengan cara membuat beberapa paket aturan. Nah, untuk mengurangi atau untuk menambah nilai bargaining dan seolah-olah itu bukan keputusan kita, tapi sebelumnya sudah kita diskusikan kepada murid-murid. Kalau kita nanti akan menerapkan disiplin ini, terus konsekuensinya ini, lalu bagaimana pendapat mereka, apakah mereka punya
usulan dan sebagainya. Ketika sudah disepakati, maka dia menjadi semacam konsensus yang harus ditepati bersama-sama. Nah, itu bisa diterapkan dengan model kontrol pemantauan tadi, kan? Nah, Anda tahu konsekuensinya, dan kita sudah pernah bicara sebelumnya, sudah disepakati oleh seluruh wali murid, kita sudah bertanda tangan akan melaksanakan peraturan ini. Itu kan sama dengan fungsi yang keempat tadi. Sedangkan tadi setelah nonton film itu, sesuai dengan harapan si pembuat film ini adalah bahwa kita sama-sama mengakui bahwa fungsi kontrol yang paling baik itu adalah fungsi kontrol sebagai manajer. Bagus luar biasa. Namun pada kenyataannya ini membutuhkan usaha yang luar biasa, dan itu hanya menurut saya, mudah-mudahan salah, hanya bisa efektif ketika anak yang sering melanggar aturan tadi adalah anak-anak yang masih dalam tahap normal, bukan ekstrim. Kalau ekstrim saya kira dipakai dengan menggunakan pendekatan manajer. Ketika dengan bertanya, dia tidak bisa menjawab apa-apa. Terus gimana supaya kamu nggak telat lagi? Gimana? Besok bisa nggak? Terus supaya besok nggak terlambat lagi gimana? Itu saja. Nah, ini parah sudah. Ayo bagaimana caranya, kan begitu. Jadi saya setuju bahwa fungsi manajer ini sementara adalah fungsi yang sesuai dengan prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Artinya kita memang harapannya anak itu sadarnya tumbuh sendiri, dia memahami bahwa mama ya jelek ya. Dan sesuatu yang sifatnya motivasi intrinsik seperti itu pernah saya alami, dan sampai hari ini saya masih merasa fungsinya. Dulu ketika saya SMA, saya berniat begini, posisi istirahat ketika mendengarkan pembina upacara memberikan amanah itu kan nggak lama. Maksudnya nggak bisa sih tertib istirahat di tempat dan tidak macam-macam, tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Itu datang sendiri, akhirnya sampai sekarang itu sangat berkesan gitu, bahwa ketika kita mau berubah itu semuanya harus datang dari keinginan sendiri. Itu saya kira. Jadi ini saya cocok banget ini, bagus sekali. Tapi saya masih ragu-ragu apakah bisa diaplikasikan dalam kasus yang kebanyakan dididik oleh murid-murid kita yang ekstrim yang tahun kemarin. Tapi yang tahun ini saya pikir bisa dijawab. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk Pak Yoga. Ya, silakan Ibu Sepeda. Kalau saya kebetulan yang saya ajar kan kelas 7, jadi anak yang baru dari SD. Nah itu mulai tahun kemarin itu saya sebelum, jadi di awal seperti minggu-minggu ini, di awal semester semester ganjil itu saya mengadakan semacam apa ya, kesepakatan, tapi kesepakatan mapel, jadi khusus mapel saya buat aturan-aturan, terus anak-anak setuju apa enggak. Jadi misalnya untuk pelajaran IPA saya membutuhkan 2 buku untuk catatan dan tugas. Itu gimana anak-anak supaya nanti kalau ada tugas tidak dicampur dengan apa itu catatan, itu disetujui ya, oke. Kemudian masalah penilaian, saya sampaikan bahwa kalau IPA itu penilaiannya tidak hanya dari hasil ulangan itu saja, tapi bisa dari aktivitas, mungkin pada waktu diskusi atau praktikum. Nah itu anak-anak harus aktif. Nah di sini saya ujiannya yang aktif, itu nanti saya beri poin untuk aktivitas. Nah itu nanti saya akan hitung setiap bab, satu bab itu berapa kali aktif, si A, si B, si C. Itu nanti saya berikan bonus nilai, jadi untuk bisa nambah nilai begitu. Jadi posisi saya di sini ya kadang itu bisa dilihat ya, bisa disebut sebagai pemantau. Misalnya anak melanggar, berarti kan saya ingatkan lagi ya, yuk kesepakatan awal kita apa. Tapi juga kadang itu ada yang sifatnya menghukum, tapi hukumannya bukan hukuman fisik, karena hukumannya kan ada hubungannya dengan nilai. Jadi kalau anak-anak misalnya waktu pelajaran saya kok malah alfa, nah
itu saya hitung itu untuk mengurangi nilai, sudah saya sampaikan di awal. Ternyata anak-anak itu malah aktif, jadi ayo aku udah garap dan untuk nilai ada yang bilang gitu. Jadi malah biasanya kalau IPA itu kan menang, jadi nggak ada yang mau bertanya atau menjawab. Nah dengan kesepakatan itu ternyata anak itu aktif, jadi mau bertanya atau menjawab. Kadang takut salah loh Bu. Loh, aktif di sini bukan berarti harus benar jawabannya. Jadi walaupun salah kalian sudah saya beri poin aktivitas. Jadi kalian nggak perlu takut salah. Jadi harus melakukan atau mencoba. Jadi mencoba salah itu lebih baik daripada salah orang mencoba belas. Ternyata ya anak-anak bisa itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Zubaida. Ya, saya dipermuatkan atau mungkin yang lain masih ada lagi? Cukup? Ya baik ya. Saya beri ulasan ya untuk Pak Pianto sama Bu Zubaida sudah sangat bagus sekali dalam mengungkapkan posisi kontrol di mana untuk menegakkan anak-anak kita biar dapat menjalankan disiplin positif dengan baik. Setelah disiplin positif bisa tegak berdiri di SMP kita, maka itu akan tercipta budaya positif Bapak Ibu. Nah, seandainya budaya positif ini bisa dilaksanakan di sekolah kita, insya Allah anak-anak yang belajar di SMP 2 Pondok sini akan menjadi lebih bagus, outputnya nanti bisa insya Allah tercipta sebagai sesuai dengan yang dikadang-kadang pemerintah, yaitu yang penting membentuk profil pelajar Pancasila. Memang Bapak Ibu ya, posisi kontrol itu sebagai penegak disiplin di sekolah itu memang situasinya bisa berbeda, berubah-ubah. Namun alangkah baiknya kita tetap berusaha untuk bertindak sebagai manajer, memberi kesempatan anak untuk mengungkapkan apa yang mereka lakukan itu sebenarnya apa. Karena kita tahu ya, bahwa manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu ya. Anak itu baik melakukan kesalahan atau kebaikan itu karena salah satunya untuk memenuhi 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu 1 itu untuk bertahan hidup Bapak Ibu ya. Rasa lapar, rasa haus, itu rasa nyaman, aman, nah itu ya. Kedua, ya Bapak Ibu itu sebagai untuk kesenangan. Kita itu butuh juga kesenangan Bapak Ibu ya. Itu tidak bisa dihindari. Nah kadang-kadang anak melanggar peraturan itu sebenarnya mereka itu bosan, ingin hanya kesenangan aja, iseng. Kadang saya tanya anak itu juga begitu, kenapa kamu melakukan ini pada si A? Iya Bu, saya hanya iseng saja. Nah itu berarti mereka itu sebenarnya memenuhi kebutuhan dasar akan kesenangan, tapi mereka belum mendapatkannya. Cara yang baik itu bagaimana? Dia itu belum bisa mendapatkannya dengan cara yang pas. Nah itulah tugas dari kita Bapak Ibu ya, untuk mengarahkan dan membimbing. Meskipun kita mungkin berhasil atau tidak, tapi kita harus tetap optimis Bapak Ibu ya, tetap optimis, tetap mencoba pada anak kita, karena dalam filosofis pendidikan di Hajar Dewantara itu, dalam pendidikan kita harus memanusiakan manusia dan memerdekakan murid, seperti itu ya. Nah itu sebagai itu tadi kebutuhan dasar akan kesenangan, mungkin juga akan pengakuan Bapak Ibu. Dia itu ingin diakui keberadaannya, diakui keahliannya. Nah karena dia tidak merasa tidak mendapatkannya, dia menjadi berguna, seperti itu ya. Jadi kita nanti tugasnya itu memang berat Bapak Ibu ya. Nah itu sudah dari pengalaman saya
setelah saya dapat ilmunya ini kemarin pas saya di 9F itu saya wali sebagai wali, kebetulan ada anak yang langsung lapor, Bu ini loh Bu, si Angga ini sering kali itu mengejek saya, menyebut-nyebut nama orang tua, saya itu tidak senang Bu, tidak ikhlas. Nah seperti itu, terus langsung saya praktekkan aja. Yang dua anak itu Angga sama si perempuan itu saya kalau tidak salah Aziza ya. Nah itu saya dudukkan mereka berdua, kemudian saya tanya, apakah betul kamu melakukan ini? Iya Bu, betul, saya hanya iseng saja loh Bu. Nah seperti itu. Nah berarti kamu ingin mendapatkan kesenangan ya dari teman kamu seperti ini. Ya Bu, terus terang saja seperti itu. Ya memang itu kebutuhan dasar kamu. Kamu sudah termasuk baik karena kamu tidak memukul. Nah itu untuk menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kamu sudah baik. Tapi menurut kamu apakah itu pas? Kamu mendapatkan kesenangan, tapi pihak teman kamu itu merasakan seperti ini. Apakah tindakan itu pas? Kamu merasa pas? Dan tidak Bu, dia merasa tersakiti. Nah, terus lantas bagaimana kamu selanjutnya? Apakah terus seperti itu? Tidak Bu. Nah, itu Bapak. Entah nanti dilaksanakan lagi atau tidak, tapi kita tetap berusaha seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk uji beda itu sangat bagus, memberikan motivasi ya Bapak Ibu. Memberikan motivasi itu ada 3 Bapak Ibu. 1 itu motivasi anak berupa hukuman, sanksi atau berupa ketidaknyamanan. Nah itu anak akan merasa tidak nyaman, merasa sakit, akhirnya daripada aku tidak nyaman, daripada aku tidak mendapat hukuman, lebih baik aku tidak melanggar. Nah itu kembali ke disiplin yang kita harapkan. Tapi itu jangkanya pendek Bapak Ibu. Karena kalau kita terlena, kita tidak ketat lagi, atau Bapak Ibu guru yang misalnya tidak keras, tidak kuat dalam menegakkan disiplin, mereka akan melanggar Bapak Ibu. Jadi karena itu motivasinya karena takut dihukum. Yang kedua ya, seperti Ibu tadi diberikan imbalan Bapak Ibu, itu motivasi kedua untuk menegakkan disiplin itu diberi imbalan atau penghargaan. Seperti itu juga bisa menyebabkan anak akan kembali mengikuti seperti apa yang kita harapkan. Itu juga bagus. Tetapi ada sisi negatifnya. Dari penelitian itu ternyata penghargaan itu satu, bisa mematikan kreativitas Bapak Ibu. Terus bisa memutuskan hubungan, terus bisa bertindak juga menghukum. Ternyata seperti itu. Saya juga kaget, motivasi dapat penghargaan kok efeknya ternyata ada juga seperti itu. Nah itu juga ada. Yang bagus itu motivasi untuk mengganti apresiasi, mengganti penghargaan atau imbalan itu dia tidak tergantung. Aku pengen ini, oleh ini. Akhirnya kalau dia tidak mendapatkan sesuatu yang sesuai dari imbalan itu, mereka akan kembali lagi seperti semula. Nah itu efeknya. Memang bisa diterapkan bagus ya, tapi ada jangka pendeknya. Yang ketiga itu kita harus tidak memberi penghargaan ya Bu. Kalau bisa itu diganti memberikan apresiasi. Gimana itu apresiasi? Kita memberikan ujian, dialihkan sebenarnya ya Pak, penghargaan imbalan itu dialihkan ke wujud apresiasi, karena itu mendorong mereka itu timbul dari diri sendiri bahwa saya melakukan ini memang itu untuk menghargai diri saya sendiri. Dan seperti itu motivasinya. Ya, kita memang bertahap Bapak Ibu, dari tahap menghukum. Memang kalau situasi mendesak dan kita butuh disiplin saat itu juga, ya kita tidak ada salahnya menghukum selama itu tidak melanggar kebebasan atau kemanusiaan atau nilai-nilai kebaikan yang kita puji seperti penghargaan seperti itu. Tapi kita juga harus belajar atau berusaha mencoba untuk
meningkatkan motivasi intrinsik dari siswa sehingga biar jangkanya lebih panjang dan sampai nanti seperti yang diceritakan oleh Bapak Yanto tadi berkesan selamanya. Makasih Pak Bi, terima kasih. Nah, sudah mulai ya. Saya cut sebentar, Ya, oke, silakan. supaya kita tidak salah paham dengan maksud dari ini. Ya. Yang pertama, posisi control manager itu tadi statusnya adalah disarankan oleh pendukung kurikulum Merdeka. Ya. Beliau tidak menyalahkan model-model yang lain yang tentunya tadi didengar ada kata menyalahkan dan saya nggak terima karena ini hanya salah satu pendapat ahli saja. Yang belum itu juga ada ahli-ahli pendukungnya, tapi disesuaikan dengan kondisinya. Misalnya begini, tadi yang didengar salahkan adalah misalnya kita memberi imbalan, memberi hadiah. Berarti nanti akan jeleknya adalah nanti kalau nggak dikasih hadiah lagi mereka akan kembali. Enggak, itu memang tujuannya hanya pada saat itu ada yang merangsang dia untuk melakukan sesuatu. Ya, ya. Jadi jangan disalahkan Bu, maksudnya gini, jenengan tugasnya, saya kembalikan. Jenengan tugasnya adalah memaparkan itu sesuai dengan pendapat itu. Wah, tadi aja dia mengatakan yang disarankan adalah posisi manajer. Itu loh. Jadi yang lalu-lalu jangan disalahkan loh. Tidak. Saya kan tadi. Soalnya saya termasuk pendukung yang lalu-lalu juga. Ya. Gitu loh. Saya tidak menyalahkan. Ya, saya tidak menyalahkan tadi kan sesuai keadaan. Enggak, tadi ada beberapa pernyataan jenengan yang mengatakan. Oh ya, maaf. Mungkin kecil. Terlalu bersemangat. Maaf ya. Ya, tidak menyalahkan. Itu kan sesuai dengan situasi dan kondisi, hanya saja disarankan sangat betul Bapak Yanto itu pendapat para ahli, kemudian itu kita pahami, kita resapi sambil berjalan dan sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Memang itu kan ada 5 posisi kita, terus motivasi juga ada 3. Nah, itu hanya saya memaparkan dampaknya aja. Ya, dampaknya kalau saat genting, saat memang harus diterapkan ya silahkan diterapkan, tapi sebenarnya kita semua itu sudah menerapkan secara tidak sengaja atau tidak mengetahui itu. Kita sebenarnya juga menerapkan manajer dan instruksi Bapak nih. Semuanya sudah menerapkan, hanya saja kita tidak tahu itu namanya apa. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Yanto ya. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Baik ya, untuk menyingkat waktu, nanti sampai seberapa Bapak Ibu siap-siap? 2:30. Baik ya, kita kita sharing Bapak Ibu. Memang saya ini juga menimba ilmu. Bapak Ibu lebih berpengalaman dan lebih tahu lagi kan, kita jadi sharing ya. Maksudnya gini, saya nggak menyalahkan. Gini, kalau tadi itu ada kesan seperti itu, saya khawatir kita ini sebenarnya sedang ingin menerapkan yang model yang bukan manajer, kita justru ingin membuat semacam seperti poin-poin pelanggaran itu, tapi poin-poin pelanggaran tadi poin-poinnya kita diskusikan dulu kepada anak-anak, nanti menjadi nilai kelas. Iya betul. Nah, saya khawatirnya nanti kalau dipaksa-paksa, jangan itu nanti ada dampak negatifnya begini, ada negatifnya. Sebaiknya kita menggunakan yang model manajer misalnya. Saya khawatir nanti menghalangi teman-teman yang sudah punya rencana. Jadi nggak ada marah apa-apa loh ini memang. Saya kalau kamu gayanya kayak gini nih memang. Tapi nggak mau. Iya maaf ya, saya hanya memaparkan saja. Ini lagi melaksanakan yang kontak atau bicara pemantau atau ini sekarang kan ada yang memberikan kita kemarin harus kesepakatan kelas. Ini baru kita laksanakan yang 4 ini. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya harus Pak Yanto
bahwa kita seperti Bu Jubaida tadi, itulah nanti yang berbentuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Awal-awalnya kita itu curah pendapat sama siswa, apa yang harus kita terapkan, peraturan apa. Pertama itu kita curah pendapat, peraturan apa yang kita buat kesepakatan antara murid. Nah itu setelah peraturan, kan peraturan itu kadang kata-katanya negatif, misalnya dilarang, tidak boleh. Nah jadi peraturan yang sudah disepakati kelas itu nanti kita bentuk tata tertib atau peraturan kelas seperti. Nah itu jadi curah pendapat seperti yang sudah diterapkan Pak Kusmani. Ada konsekuensinya juga. Itu sudah disepakati. Betul, itu kesepakatan kelas. Kemudian meningkat lagi menjadi keyakinan kelas seperti dan yang lain. Keyakinan kelas itu apa? Dari kesepakatan kelas yang ada konsekuensinya, ada maksud bersama untuk menjunjung tinggi nilai kebajikan yang kita pilih tadi. Nah itu nanti kita tahu, muridnya itu tahu bahwa peraturan kesepakatan ini loh, konsekuensi ini loh yang kita pilih karena ini mempunyai nilai kebajikan seperti ini. Misalnya datang tepat waktu ya Pak B, konsekuensinya misalnya Pak Kusmani, konsekuensinya apa Pak Kusmani? Kalau sementara anak-anak apa tuh, ada yang nyapu, ada juga yang kita kalau berapa kali, 3 kali, berapa kali dipanggil ya. Nah, seperti itu Pak ya. Nah, jadi itu sudah konsekuensi, sudah disepakati Bapak Ibu. Nah itu nanti ada keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas itu kebajikan nilai dari yang sudah disepakati. Tujuan dan manfaatnya apa, kesepakatan itu ditegakkan. Nah sehingga mereka itu menjadi lebih untuk mentaati secara motivasi intrinsik seperti itu Pak Ki. Nah itu nanti membentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tadi, nah itu tadi nanti akan membentuk budaya kelas Pak Bi. Setelah disepakati bersama, dilaksanakan bersama di bawah pemantauan, bimbingan Bapak Ibu semua. Nah itu nanti menjadi budaya kelas yang budaya sekolah yang telah ditetapkan bersama, yang berpihak pada murid, yang salah satunya itu tujuannya untuk menciptakan atau menuntun anak tadi sesuai dengan kodrat alam dan zamannya yang berprofil pelajar Pancasila. Kan gitu Pak. Nah kesimpulannya seperti itu. Berarti Bu, peraturan itu kan tetap dibuat. Tetap. Tadi kalau saya lihat contohnya si posisi control manager itu adalah kan hanya sampai pada anak itu kemudian menemukan solusi bahwa untuk tidak melanggar aturan itu lagi dia harus bagaimana. Di situ kan tidak ada sanksi. Padahal kalau kita pakai model monitoring tadi ada sanksinya dong. Kalau kamu melanggar ini maka konsekuensinya ini. Jadi saya kira contoh tadi itu hanya salah satu saja dan tidak berarti apa yang sudah kita terapkan itu menjadi terlarang gitu. Tidak dilarang Bapak, itu sudah rekomnya 5 tadi posisi kontrol ya. Pak Adi mungkin ada pendapat. Ya itu tadi karena makanya konseling. Nah itu ya. Nah jadi memang seperti itu Bapak Ibu ya. Itu tadi untuk posisi dalam menegakkan disiplin nanti dari manajer itu tadi nanti dikembangkan menjadi restitusi Pak Bi dan semuanya restitusi. Salah satunya itu nanti segitiga restitusi Bapak. Itu hanya pendekatan dari manajer tadi melaksanakan dengan melalui 3 tahap. 1. Menstabilkan identitas. Nah itu anak yang melakukan itu hanya salah satu cara untuk menegakkan disiplinnya. Itu saat kita mereview anak itu ada 3 cara, 3 tahap. Menstabilkan individu. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah menanyakan keyakinan itu berarti kita menanyakan murid tadi, kamu melakukan pelanggaran ini karena melanggar
dari keyakinan kelas atau kesepakatan peraturan konsekuensi yang kamu buat tadi yang mana? Jadi tetap dipakai. Oke. Nah, terus dia menemukan sendiri supaya tidak terulang lagi, supaya tidak dihukum lagi atau mendapatkan sanksi atau dan sebagainya. Nah, dia memperbaiki diri, tapi nah itu segitiga restitusi itu hanya itu, memperbaiki diri untuk tidak melakukan pengulangan lagi. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ya, baik ya. Sebelum kita tutup, refresh dulu. Hah? Masih? Sudah. Ya. Baik ya. Sebelumnya kita tutup. Bapak Ibu, saya minta refleksinya, satu aja. Pak, refleksi yang terakhir, Pak. Tri. Yang terakhir pertanyaan, Bapak Ibu menjawab sesuai pertanyaan, Nah ini saya bagi lagi nanti setelah selesai kita tanda di sini, Bapak Ibu. Terima kasih. Perasaan saat ini setelah desiminasi ini ngantuk terus saya jadi paham apa yang materi ini nanti ada bahasa atau setelah ini saya jadi paham bahwa saya selama ini saya tahu apa saya jadi paham bahwa selama ini saya jadi nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan biasanya tahu benar. Pemerintah kan mengalihkan nggak sekolah di sana bapak nggak sekolah filosofi bisa disuruh sekolah apa yang sekolah tahu di sekolah ini panggilan nggak dikomoni paling di sekolahnya SMA dan itu sekali yang itu tanggal jadi tidak ada sekolah asli mulai SMA Arif iya itu stadianya kok kami kongres terus kene dan katanya saya sekarang ke sekolah apa-apa untuk ketik imam akhirnya aku jadi imam dia benar Ini Bapak Ibu 1, 2, 3 perasaan saat ini adalah perasaan saat ini semangat senang apa senang ngobrol. Yang kedua, setelah mengikuti materi penugasan hari ini saya jadi paham apa bahwa yang mana tadi yang dipahami. Terus target saya selanjutnya, nah ini sangat penting Bapak Ibu ke depan itu kita buat komitmen untuk diri kita untuk kebaikan anak kita, anak didik kita, kebaikan itu target kita. saya akan segera pensiun. Targetnya untuk sekolah tapi untuk murid untuk murid kita ke depan.
Ya. Kita berdoa dulu. Sudah ya Bapak Ibu. Kita di sini Bapak Ibu. Gimana yang tadi? Yang dulu tadi ulasan refleksi 5 posisi kontrol, yang sekarang refleksi materi keseluruhan yang ini. Untuk refleksi yang dulu Bapak Ibu, yang ini untuk yang gaya ya posisi kontrol, yang ini refleksi dari materi. Baik Bapak Ibu ya, sambil menulis menempel, saya beri kesimpulan terakhir, yaitu bahwa kita melakukan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuannya untuk menuntun siswa atau murid agar sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, kemudian mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kemudian untuk menegakkan budaya positif, kita harus menjalankan kebiasaan yang baik melalui peraturan, kemudian diangkat menjadi kesepakatan kelas, dari kesepakatan kelas diangkat menjadi keyakinan kelas, dari keyakinan kelas itu kita mengajak murid kita untuk mengetahui manfaat dan tujuan dari nilai-nilai kebajikan universal. Setelah keyakinan kelas terbentuk, maka akan terbentuk budaya positif di sekolah kita. Dari budaya positif penegakannya itu kita harus menegakkan disiplin positif melalui posisi kita sebagai pengontrol disiplin positif di sekolah, yaitu tadi ada 5 ya, sebagai penghukum, teman, membuat rasa bersalah, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kemudian dari 5 posisi kontrol tersebut kita menegakkan kembali dengan sistem manajer itu melalui pendekatan segitiga restitusi dengan 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, kemudian tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruannya. Ya, mudah-mudahan kita kedepannya lebih bagus lagi untuk mewujudkan anak-anak kita agar tercipta menjadi profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran Ya, Bapak Ibu yang mengajar 7A, gimana cara mengajar? Mau belajar semua.
Sing lumu dah, sing lumu dah. Jadi posisi manajer lah. Ini jobol saya tahu cuma. Saya diagnosis apa beda berarti? Diagnosis apa? Boleh terus. Itu Pak Ari kan sudah melaksanakan diagnosis awal ya. Non aktif Pak Ari. Kita bisa meminta data Pak Ari untuk referensi membuat RPP kita. Saya bicara tak mundur kita syutingnya bisa nih orang tak kata ini. Halo Bu Ratna, boleh aku? Yang belum Bu Ratna, absen. Bu Ratna. Yang belum absen, belum absen.